Yang Bang Anies mau bilang? Lihat rekam jejak. Itu aja. Oke, lihat rekam jejak. Dan yang paling terakhir, semua nabi menggunakan kendaraan terbaik saat berperang. Partai Nasdem menanggapi viralnya video saat capres mereka, Anies Baswedan, menumpangi jet pribadi menuju Sumatera Barat Sumbar. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengungkit kisah Nabi. Willy mulanya mengatakan sesuatu yang privat justru bagus jika didedikasikan untuk kepentingan yang lebih besar. Bagus berarti jika yang digunakan adalah jet pribadi. Itu artinya, apa yang dimiliki secara pribadi didedikasikan bagi yang lebih umum. Apa yang privat digunakan demi kepentingan publik atau kepentingan yang lebih besar. Yang bermasalah adalah kalau seandainya yang dipakai Mas Anies adalah kendaraan kedinasan atau milik umum. Itu justru yang bermasalah, kata Willy kepada wartawan, Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Willy lalu menjabarkan alasan pihaknya menumpangi Anies dengan jet pribadi untuk safari politik. Menurutnya, penggunaan jet pribadi terkait efisiensi waktu. Selain itu, secara teknis, digunakannya jet pribadi ini punya alasan yang sangat rasional. Pertama, kita bisa efisiensi waktu. Bayangkan kalau yang dipakai adalah pesawat komersil, sementara jadwal beliau begitu padat dalam satu termin waktu tertentu. Dengan efisiensi ini beliau dan tim juga bisa menjaga stamina agar aktivitas safari ini bisa berjalan dengan optimal, katanya. Willy menyebut jet pribadi itu menjadi mobile office bagi Anies dan tim. Selain itu, katanya, jet pribadi itu dipakai untuk safari politik Anies mengingat wilayah Indonesia begitu luas. Kedua, jet pribadi itu juga menjadi mobile office yang dengan itu beliau dan tim bisa membahas berbagai isu dan setiap perkembangan yang terjadi. Setiap calon presiden membutuhkan itu, apalagi calon presiden Republik Indonesia yang begitu luas wilayahnya. Koordinasi, evaluasi, serta quick response mesti siap setiap saat untuk dilakukan, ujarnya. Ketiga, seperti disebut tadi, ini calon presiden RI, yang luas wilayahnya membentang ribuan kilometer persegi. Pulaunya belasan ribu jumlahnya, dengan 270 juta lebih penduduk yang menghuninya. Untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi di wilayah seluas itu, jet pribadi adalah pilihan yang sangat make sense. Pesawat komersil tentu bisa jadi pilihan, tapi seperti di awal tadi, itu tidak akan efisien, imbuhnya. Willy lalu menyinggung pemimpin dunia dan nabi-nabi pun menggunakan kendaraan terbaiknya saat memimpin di medan laga. Menurut Willy, hal ini dilakukan untuk menjaga marwah kepemimpinan pemimpin tersebut. Keempat, para pemimpin dunia selalu menggunakan kendaraan terbaik saat berlaga di medan juang. Para nabi pun menggunakan kendaraan terbaik saat memimpin pasukannya di medan laga. Supaya apa? Supaya selalu terjaga kepemimpinannya. Bayangkan jika kendaraan atau kuda mereka adalah kuda seadanya. Bagaimana mungkin dia akan selalu mampu pasukannya, ujar Willy. Atas alasan tersebut, Willy memastikan penggunaan jet pribadi itu bukan ajang gagah-gagahan. Lebih dari itu, Willy mengatakan hal ini justru memperlihatkan kesiapan Anies untuk menyapa seluruh rakyat Indonesia. Jadi, jet pribadi ini bukan soal sok-sokan apalagi gagah-gagahan. Nggak usah jadi capres juga bisa kalau sekadar untuk itu. Tinggal sewa di Halim, kita sudah bisa pakai jet pribadi, kata Willy. Sebaliknya, penggunaan jet pribadi ini adalah sesuatu yang make sense dalam aktivitas safari politiknya Mas Anies serta simbol kesiapan dan kesigapan beliau untuk menyapa seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, lanjut dia. Siapa sosok Anies yang diagung-agungkan oleh Partai Nasdem dan para pendukung? Hayo kita bongkar Anies ternyata orang yang tak pandai berterima kasih loh. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra.
saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Dengan ini saya menyatakan dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dan akan melekat dalam dirinya ada sosok yang pengkhianat. Hayo kita cek faktanya berikut ini. Saya minta Surya Paloh semakin jantan, semakin gagah, tarik kadermu dari kabinet, supaya kabinet ini bisa lebih harmonis untuk bekerja, membangun bangsa ini ke depan daripada jadi duri dalam daging. Kan nggak enak duri dalam daging, nusuk-nusuk begini, nyakiti. Bang Anies, apa yang Bang Anies mau bilang? Lihat rekam jejak. Itu Oke, oke, lihat rekam jejak ya. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, Pak Prabowo, I will not intersect on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Jangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang. Saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Politisi Ferdinand Hutahian menyentil pernyataan Anies Baswedan pada 2019 lalu. Saat itu Anies tegas mengatakan tidak ingin mengkhianati Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Anies saat dirinya hadir pada program Mata Najwa bertajuk Kejutan 2019. Wacana soal poros ketiga yang sangat kuat mengemuka, sampai ke titik-titik terakhir. Bagi saya hal seperti ini menunjukkan bahwa memang Anies Baswedan itu manusia yang tidak bisa dipegang omongannya. Kan semudah itu, dia yang membuat komitmen, ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Menurut Ferdinand, apa yang dikatakan Anies merupakan komitmen, pernyataan sikap, bukan pilihan. Kalau pilihan, orang bisa saja salah memilih. Tapi kalau sudah yang namanya komitmen, pernyataan sikap, dia hianati sendiri artinya apa? Bagi saya suatu saat dia akan mengkhianati siapapun, tambahnya. Ferdinand menambahkan, komitmen dan pernyataan dirinya saja dia hianati. Apalagi komitmen dengan orang lain nantinya. Saat itu, bukan hanya partai yang mengajak Anies berdiskusi soal pengajuan diri menjadi capres. Tetapi juga, kabarnya beberapa ormas seperti PBNU, dan yang lainnya juga turut menawarkan jalan. Nah itulah tadi, pantaskah sosok Anies Baswedan memimpin negeri ini sedangkan dia adalah sosok yang mengkhianati Prabowo? Padahal Prabowo begitu berjasanya ke Anies Baswedan. Kalau bukan Prabowo mungkin Anies tidak akan dikenal publik sebagai gubernur. Kalau bukan Prabowo mungkin Nasdem Oga nyapreskan Anies. Lalu bagaimana pendapat Anda setelah menonton video ini? Berikan komentar Anda di kolom komentar, sebagai bentuk pendapat publik. Terima kasih.